Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Isaac Newton. Perkenalkan, nama saya Ahyanur Rizky. Nama saya Muhammad Rifki. Nama saya Oktasa Ramadhani. Nama saya Rofi Anissa. Pertama, saya di sini akan menjelaskan pengertian manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah itu dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian atau pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang dituntut oleh prinsip syariah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen keuangan syariah. Yang pertama adalah setiap perdagangan harus didasari oleh sikap ridho. Yang kedua adalah perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa jenisnya meliputi, yang pertama adalah bank syariah, menyediakan layanan keuangan berbasis syariah. Yang kedua adalah bursa efek syariah, pasar saham yang hanya memperdagangkan saham perusahaan yang menjalankan usaha sesuai syariah. Dan yang ketiga adalah asuransi syariah, beroperasi dengan prinsip gotong royong melalui konsep sukarela untuk menanggulangi resiko bersama. Tantangan dan prospek keuangan syariah. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman dan sosialisasi. Banyak masyarakat dan pelaku industri belum memahami prinsip keuangan syariah. Kedua adalah keterbatasan regulasi. Regulasi yang mendukung keuangan syariah masih belum matang di banyak negara, sehingga menghambat pertumbuhannya. Yang ketiga adalah integrasi dengan keuangan konvensional. Prinsip keuangan syariah berbeda dengan sistem konvensional, terutama dalam larangan riba, spekulasi, sehingga menyulitkan integrasi keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ud'afan mud'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Untuk selanjutnya yaitu fungsi manajemen syariah. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang utama. Proses perencanaan mencakup 3 aspek utama, yaitu yang pertama menentukan tujuan yang ingin dicapai di masa mendatang. Yang kedua yaitu merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan sumber daya, termasuk dana dan faktor produksi yang dibutuhkan. Ketiga unsur ini sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Perencanaan yang hanya menekan tujuan tanpa strategi pelaksanaan dan sumber daya yang memadai tidak akan menghasilkan hasil yang optimal. Yang kedua yaitu fungsi perorganisasian. Perorganisasian merupakan langkah penting dalam mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Dalam ajaran Islam, organisasi bukan hanya sekedar wadah, tetapi juga cara untuk melaksanakan pekerjaan dengan rapi dan terstruktur. Perorganisasian menekankan pada mekanisme kerja yang efektif, di mana terdapat pembagian peran antara atasan dan bawahan. Pemimpin bertanggung jawab dalam menyusun struktur organisasi yang optimal agar tugas dapat didistribusikan dengan baik, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efisien. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Ada beberapa istilah yang merujuk pada pengertian kepemimpinan, yaitu umara yang disebut juga dengan ulil amri. Ulil amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Pemimpinan ini sering disebut dengan khadimul ummah, yang berarti pelayan umat. Yang selanjutnya yaitu fungsi pengawasan. Falsafat dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, seperti jabatan pekerjaan, merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan sebagaimana dalam hadis yang berbunyi Fa'idah duyat amanatul fangtadir as-sa'ah, yang artinya apabila amanah telah hilang, maka tunggulah hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya kami
Mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.